Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa dengan Pak Rizal di pembelajaran hari ini tentang sistem pencernaan pada manusia. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa sistem pencernaan pada manusia adalah sebuah sistem yang bekerja mengolah makanan yang kalian makan hingga bisa kalian rasakan manfaatnya diserap oleh tubuh sehingga tubuh kalian tetap sehat dan kuat. Pencernaan atau sistem pencernaan pada kita sangat amatlah penting karena tubuh kita membutuhkan zat gizi dari makanan serta cairan dari minuman untuk tetap sehat dan berfungsi dengan normal dan berkesinambungan. Zat gizi pun diperlukan untuk pembentukan energi, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan. Makanan yang kita konsumsi akan diuraikan menjadi zat-zat gizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Inilah sistem pencernaan kita yang kita mulai dari mulut, berlanjut ke kerongkongan, kemudian ke lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Ya, anak-anak, sistem pencernaan manusia sangat berperan penting dalam mencerna makanan dan minuman, serta berbagai jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita. Tak hanya itu, sistem organ ini juga berfungsi untuk mengeluarkan zat beracun dan sisa makanan melalui feses atau tinja. Sistem pencernaan berfungsi untuk mengolah makanan dan minuman yang kita konsumsi sehingga menjadi nutrisi dan energi. Keduanya, nutrisi dan energi tersebut kita perlukan untuk proses metabolisme, perbaikan sel dan jaringan tubuh, serta bermetabolisme untuk kegiatan kita sehari-hari. Organ pencernaan yang akan Pak Rizal bahas hari ini, yang pertama, mulut dan lidah. Pada pencernaan di mulut, tempat pencernaan yang pertama kali adalah mulut dan lidah. Ya, di dalam mulut ada struktur gigi yang membantu mengolah makanan kita sehingga makanan menjadi lebih halus dan menjadi partikel yang lebih kecil. Proses pencernaan di dalam mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkapnya, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potong-potongan kecil makanan tersebut dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot lain mendorong ke dalam faring dan melanjutkannya ke dalam kerongkongan. Bagian luar lidah terdiri dari papila, yaitu tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkram makanan dan mengenali rasa. Sementara itu, kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang bawah menghasilkan air liur dalam mulut yang berfungsi untuk memecah makanan, melembabkan, dan membuat makanan lebih mudah untuk ditelan. Air liur juga memecah karbohidrat, yaitu pencernaan secara kimiawi. Apa sih pencernaan kimiawi? Pencernaan yang menggunakan enzim. Enzim yang ada di dalam air ludah, yang ada di dalam mulut, yaitu disebut enzim petialin atau amilase. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan, terhadap katup bernama epiglotis yang mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernapasan. Sehingga kita ketika makan tidak boleh berbicara
agar tidak tersedak. Ya, lidah. Lidah sangat berperan penting dalam proses pencernaan kita. Sudah pernah jelaskan tadi fungsi lidah dan air ludah. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang kerongkongan dan gerakan peristaltiknya. Apa itu kerongkongan? Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menjadi partikel kecil menuju proses selanjutnya, yaitu masuk ke dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan menggerakkan peristaltik. Apa gerakan peristaltik? Yaitu gerakan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sphincter. Ya, sphincter atau otot-otot berbentuk cincin yang memungkinkan makanan untuk masuk ke dalam lambung dan menutupnya kembali agar makanan tidak kembali ke dalam kerongkongan. Sudah paham ya? Ya. Kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Organ pencernaan selanjutnya adalah lambung. Ya, ini lambung. Lambung adalah tempat penampungan makanan setelah makanan berjalan dari kerongkongan. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia. Fungsinya yakni menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, menyampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksi, dan mengosongkan isinya ke dalam usus-usus kecil. Makanan diolah menjadi bagian-bagian kecil di dalam lambung. Setelah proses pencernaan selesai, makanan-makanan ini sedikit demi sedikit dilepaskan melalui otot-otot, kemudian masuk ke dalam pencernaan selanjutnya, yaitu usus-usus halus. Usus-usus halus yang merupakan bagian pencernaan setelah lambung terdiri dari usus 12 jari. Kalian tahu apa usus halus dan usus 12 jari? Kita akan ikuti pembelajaran selanjutnya. Ya, ini usus halus. Kalian tahu anak-anak berapa panjang usus halus di tubuh kita? Ya, panjangnya sekitar 10 meter. Panjang sekali bukan? Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Proses pencernaan yang terjadi dalam usus yaitu proses penguraian makanan, proses penyerapan sari-sari makanan yang berasal dari lambung. Setelah makanan masuk dari lambung dan masuk ke dalam usus halus, makanan akan diserap sari-sari makanannya, sehingga sari-sari makanan itu bisa kita rasakan, bisa kita ambil manfaatnya, sehingga berguna untuk metabolisme dan menunjang energi dalam kita melakukan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan belajar tentang usus besar dan anus. Apa itu usus besar? Yaitu saluran sepanjang 5-6 meter yang berlanjut dari organ pencernaan setelah usus halus. Usus besar mempunyai kantung namanya sekum. Kantung ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap oleh usus halus menuju usus besar. Ada juga yang namanya kolon. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sekum ke rektum. Fungsi utama dari usus besar adalah membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan dan berbentuk
padat atau lembek yang akan dikeluarkan melalui anus kita. Bakteri dalam usus halus dan usus besar membantu memecahkan bahan makanan yang tidak tercerna. Kebanyakan bakteri ada di dalam usus besar, karena di dalam usus besar ampas-ampas makanan atau makanan yang tidak tercerna akan diserap mineral dan elektrolitnya sehingga tersisa sisa-sisa makanan yang ada di usus besar. Ya, sisa-sisa makanan itu yang akan kita keluarkan di anus. Kesimpulannya, sistem pencernaan manusia merupakan salah satu sistem organ yang memiliki fungsi penting. Berkat kerja sistem organ ini, kita dapat memperoleh nutrisi dan energi dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Terima kasih, selamat belajar, dan selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.